dari kelompok 4. Dan di kesempatan kali ini kami akan memaparkan rencana aksi yang telah kami susun berdasarkan tantangan yang kami temui dengan topik Pancasila dalam penguatan karakter bangsa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Aufa Nabila. Perkenalkan, nama saya Kalista Melinda. Perkenalkan, saya Muhammad Satria Pamungkas. Saya Nawang Sekar Kinasih. Saya Salsabila Nur Alifa Kolbina. Dan saya Al-Wahibi. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Dr. Yasinta, SPD, MSI. Video ini akan dimulai dengan bedah tantangan, penjabaran aksi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kami memfokuskan tantangan yang dihadapi Pancasila dalam membentuk karakter pada anak-anak karena mereka adalah penerus bangsa yang seharusnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kelak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila. Pendidikan karakter Indonesia masih dipandang sebelah mata dan belum sepenuhnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa ini, masyarakat atau sekolah lebih mengutamakan pendidikan yang berfokus terhadap nilai dan pencapaian dalam kemampuan akademik tinggi, namun tidak diimbangi oleh pendidikan karakter yang kuat. Tidak hanya itu, adanya globalisasi membuat segala macam informasi mudah diterima dan tidak semuanya berupa hal positif. Anak-anak mudah terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dari gadget ataupun televisi. Hal ini yang menyebabkan karakter pada anak-anak jauh dari nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti pola asuh yang buruk yang berkaitan dengan generasi penerus serta rusaknya moral. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan aksi yang akan kami usulkan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama yaitu menciptakan konten yang bermutu. Generasi muda diharapkan dapat membuat konten dengan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena seperti yang kita tahu, pada saat ini banyak sekali konten dan film yang tidak bermanfaat dan tidak berbobot. Bahkan ada suatu konten yang cenderung berisi hinaan pada suatu golongan, sehingga terjadi beberapa perselisihan yang akhirnya dapat merusak nilai terutama nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Tak hanya itu, konten saat ini juga banyak yang berisi kata-kata kasar yang seharusnya tidak dipaparkan untuk publik karena hal ini dapat dicontoh oleh generasi muda dan akhirnya itu dapat membuat karakter anak bangsa menjadi rusak. Oleh karena itu diperlukan perbaikan pada pembuat konten atau biasa disebut dengan konten kreator karena dengan diperbaikinya ini para konten kreator akan menciptakan suatu konten yang lebih bermanfaat dan memiliki mutu sehingga masyarakat Indonesia menjadi lebih bermanfaat. Baik, selanjutnya. Baik, untuk poin selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk aksi yang kedua, kelompok kami mengusulkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dapat datang baik itu dari pemerintah ataupun kita sebagai mahasiswa. Salah satu contohnya, kita dapat membuat seminar yang ditunjukkan terkhusus pada para orang tua yang fokusnya membahas mengenai tontonan yang sesuai bagi anak-anak mereka, serta memberikan dampak dan pengaruh tontonan tersebut bagi perilaku mereka sehari-hari. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Al-Wahibi. Nah, untuk poin selanjutnya, jika sebelumnya kita berorientasi kepada rakyat, sekarang adalah giliran pemerintah. Kami ingin mendesak pemerintah untuk menyaring konten-konten atau film yang tayang, baik dari televisi ataupun media sosial kepada anak-anak. Kenapa? Karena banyak anak di luar sana yang bermain gawai, yang mencari hiburan tanpa adanya pengawasan orang tua. Yang dimana media kebanyakan sekarang, konten-konten yang kebanyakan sekarang, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, kalau mengandung hal-hal yang tidak bermanfaat,
tidak sesuai dengan moral dan bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka oleh karena itu, pemerintah harus bisa menyaring untuk eh, meminimalisir hal-hal seperti ini. Dan bahkan kalau kita pikir-pikir itu cukup ironi yang mana ketika pihak media yang bersalah, yang memberikan hal-hal yang negatif, namun malah penonton yang disuruh untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di akhir ada kesimpulan di mana Pancasila akan selalu menghadapi tantangan baik itu internal maupun eksternal dalam membentuk karakter bangsa. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa harus bisa membentengi diri dengan hal-hal positif dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga ketiga rancangan aksi yang sudah kami paparkan dapat kami laksanakan dan juga teman-teman jadikan acuan dilaksanakan kemudian. Kami pamit undur diri. Terima kasih.